Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata kalau memang Pak Ganjar ya memilih Ridwan Kamil ya untuk menjadi calon wakil presiden dari Pak Ganjar sendiri ya. Akankah PDIP setuju terkait dengan itu begitu ya? Tetapi ini menarik begitu kan? Ya, Jawa Barat akan menguasai itu di satu sisi begitu kan? Ya, karena di Jawa Barat itu bukan lumbungnya Partai Golkar di situ begitu kan? Ya, sah saja walaupun dia menjadi gubernur di Jawa Barat begitu ya. Tetapi ini kan khususnya di Pulau Jawa begitu kan? Ya, karena memang yang paling banyak itu adalah di Pulau Jawa begitu ya. Mungkin di yang lain ya mungkin akan nyungsep di situ begitu ya. Tetapi kita lihat saja begitu kan. Ya, kalau ya ingin ini benar-benar terjadi, saya rasa jarang ya, dan bahkan tidak mungkin itu terjadi begitu. Yang namanya politik pasti sih sebenarnya dinamis begitu ya. Ada terjadi dan bahkan ya tidak ada terjadi dan ada tidak begitu kan. Tetapi kita lihat bahwa pertama, Partai Golkar ya, apalagi Ridwan Kamil menjadi kader Partai Golkar. Sedangkan Partai Golkar sendiri ya mengajukan calon presiden itu Pak Erlangga sendiri begitu. Jadi saya rasa tidak mungkin di satu sisi begitu kan. Walaupun seumpama itu adalah Ridwan Kamil, pasti yang didorong itu adalah Airlangga. Ya di situ begitu. Itulah saya mengatakan itu tidak mungkin juga begitu kan. Saya rasa ini perkembangan politik ketika Pak Ganjar dan Ridwan Kamil ini sebenarnya menarik begitu kan ya. Tetapi yang dihadapi itu adalah Anies Baswedan dan Prabowo. Bayangkan begitu, Anies Prabowo ya itu sama-sama kuat di situ begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. Sekjen PDIP Hasto sempat menyebutkan Ridwan Kamil salah satu baca pres Ganjar. Jika betul terjadi, duet Ganjar dan Ridwan Kamil dinilai bisa menguasai Jawa Timur ya, Jawa Barat dan Jawa Tengah, ya ini di Pulau Jawa begitu kan. Tetapi kan ini kan bukan hanya di Jawa saja begitu, banyak daerah-daerah yang lain di situ begitu ya. Ini Indonesia bukan Jawa aja, katanya NKRI. Bagaimana sih PDIP ini suka blunder bikin statementnya? Ini banyak kritikan-kritikan dari netizen begitu kan. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Tetapi menurut kami ya sah-sah aja sebenarnya begitu kan. Ya, karena yang dihadapi ya tahu saja bahwa Anies Baswedan punya kekuatan massa luar biasa. Terus kemudian disusul Pak Prabowo punya kekuatan luar biasa begitu, sama-sama menguasai Jawa begitu ya. Di Jawa adalah Konji, apa maksudnya ya? Yang bikin aja di sana ini suram ya. Tetapi melihat dari PDIP sendiri yang muncul nama-nama itu pasti tidak akan pernah terjadi. Misal adalah Pak Sandi muncul di situ, Erick Thohir muncul di situ, terus kemudian AHY muncul di situ, Pak Mahfud muncul di situ, terus kemudian Pak Ridwan Kamil muncul di situ begitu. Saya rasa itu tidak akan pernah terjadi. Karena beberapa dulu begitu yang saya lihat masuk dalam kategori cawapres Ganjar, cawapres Presiden Jokowi, tapi tahu-tahunya memilih Pak Maruf Amin pada waktu itu begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini jauh dari kata itu begitu kan. Walaupun dalam beberapa ya gimmick politik yang kemudian disering dan disebutkan di situ oleh partai PDIP sendiri, saya rasa tidak mungkin juga di satu sisi begitu ya. Pasti sasarannya itu adalah tokoh NU begitu. Bahkan Indonesia bukan cuma Jawa. Batui koalisi Jawa mana maksudnya ya? Jawa Selatan. Hati-hati ya, jumlah masyarakat Indonesia di luar Pulau Jawa lebih banyak. Jangan membangun narasi Jawa ya, kita ikut mau Indonesia terpecah belah. Ya pada hakikatnya kan mungkin ingin menguasai Jawa di situ sisi begitu. Kalau menguasai Jawa kan gampang sekali begitu kan ya. RK gabung PDIP mah bunuh diri ya. Kami mah ya Horim ya ningali ya partai pemerintah ayo nama ini masyarakat Jabar mah pinter ya. Iya, maka yang saya katakan tadi begitu kan bahwa ya tidak semuanya Ridwan di Jawa Barat itu adalah pendukung Pak Ridwan Kamil begitu kan. Di satu sisi mungkin itu adalah ada PKS di situ dan sebagainya begitu. Kita lihat saja begitu ya. Tetapi persoalan politik ini kan sudah bisa ditebak kemana arahnya begitu. Yang saya katakan sejak dulu bahwa ketika itu sudah disebutkan oleh PDIP begitu ya, ini cawapresnya Pak Ganjar, ini cawapres Pak Ganjar, tapi saya katakan bahwa itu sebenarnya akan memilih yang lain, bukan itu sebenarnya begitu. Karena PDIP itu kan sambil berjalan begitu kan, mencari cawapres sambil berjalan begitu. Artinya ya menunggu yang lain begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini.
Ini beritanya ya, bos PPI duet Ganjar Ridwan Kamil bisa kuasai Jawa. Bisa saja itu terjadi begitu ya. Sekjen PDP Hasto Kristianto sempat membuat pernyataan bahwa Gubernur Jawa Tengah ya, Jawa Barat ya, yang juga kader Golkar Ridwan Kamil atau RK merupakan sosok bakal calon wakil presiden baca pres dari Ganjar Pranowo. Jika betul terjadi duet Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil dinilai bisa menguasai Jawa ya. Di satu sisi ya, kalau hal seperti itu bisa saja begitu, tapi bukan hanya Ridwan Kamil yang kemudian orang-orang Jawa akan memilih itu begitu kan. Di satu sisi ada yang kemudian di Jawa Barat ada Ridwan Kamil begitu ya. Terus kemudian ada salah satu tokoh yang kemudian dari PKS yang kemudian menjadi cikal bakal bahwa itu adalah puncak kemenangan juga di satu sisi begitu ya. Tidak hanya Ridwan Kamil, bahkan duet Ganjar RK kuasai Pulau Jawa ya, ujar Direktur Eksekutif ya Parameter Politik Indonesia PPI Adi Prayetno ya kepada wartawan. Ia menganggap duet tersebut sangat signifikan dalam beberapa simulasi survei yang dilakukan Parameter Politik. Duet Ganjar RK menjanjikan di satu sisi seperti itu begitu ya. Elektabilitas menjanjikan sebab RK merupakan cawapres yang masuk top ya 3 survei ya. Walaupun nomornya nomor 3 begitu kan, tapi kita lihat saja begitu kan. Banyak orang yang kemudian tidak suka juga kepada Ridwan Kamil begitu kan. Ya, apa prestasinya begitu kan dalam dunia pemerintahan, memang dalam banyak yang kemudian berhasil di situ begitu. Keberhasilannya luar biasa begitu kan. Tetapi di satu sisi kesan masyarakat hari ini Ridwan Kamil ya masih ya mungkin kalau di Jawa Barat sah-sah aja begitu ya. Meski begitu, masalah ada pada Golkar. Sejauh ini Golkar teguh pendirian tetap mendorong Ketum Airlangga Hartarto sebagai capres atau cawapres. Bahkan problemnya adalah capres-cawapres Golkar hasil Monas itu Airlangga Hartarto, bukan RK, atau RK yang ditarget PDP tentu problematika tambah Adi. Bahkan ya bagi Adi ada potensi besar yang bisa disumbangkan RK bagi Ganjar, salah satunya suara warga Jawa Barat. Ya, maka yang saya katakan tadi tidak hanya Jawa Barat saja begitu ya, yang kemudian menjadi lumbung Ridwan Kamil, ada PKS di situ, ada tokoh-tokoh yang lain di situ begitu kan. Bahkan secara teoritik ya, bahkan RK akan menyumbangkan suara signifikan kepada Ganjar di Jawa Barat. RK penguasa Jawa Barat dengan jumlah pemilih paling banyak se-Indonesia ya. Ini akan melengkapi kekuatan Ganjar yang kuat di Jateng dan di Jatim ya. Kalau duet ini terwujud maka Ganjar RK dipastikan unggul di Pulau Jawa, Jateng, Jatim dan Jabar. Jumlah ya dari 3 provinsi ini mencapai 45% jumlah ya pemilih nasional. Bahkan pernyataan Hasto ya, sebelumnya Hasto Kristianto berpantun di hadapan Ridwan Kamil. Pantun tersebut menyinggung RK sebagai cawapres Ganjar Pranowo. Hal itu diungkap oleh Hasto saat menghadiri ya groundbreaking Monumen Plaza Bung Karno yang bakal dibangun di Taman Separuna, Bandung. Dan bahkan ya pernyataan Hasto yang menyebutkan Ridwan Kamil sebagai baca pres Ganjar diungkapkan dalam sebuah pantun. Hasto melempar pantun usai memberi sambutan di hadapan Ridwan Kamil yang turut hadir dalam groundbreaking Monumen Plaza Bung Karno. Kang Emil memang ya kaya prestasi memajukan Jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar ya beberapa bulan lagi. Baca pres Pak Ganjar ternyata ada di sini, kata Hasto disambat riuh ya. Jangan kemudian tertipu dengan ucapan-ucapan seperti itu begitu kan. Saya rasa politik itu kan dinamis begitu ya. Ya sah saja PDP mengatakan seperti itu, tapi perlu diingat bahwa di luar sana masih ada tokoh yang kemudian berperan penting dibandingkan dengan Ridwan Kamil begitu kan. Kalau memang itu terjadi, yang kita hadapi Anies Baswedan yang menjadi sosok terbaik bahkan bisa mengalahkan Ridwan Kamil di situ begitu kan. Apalagi Pak Prabowo di situ ya. Kita lihat saja nanti bagaimana perkembangan politik yang selama ini ada begitu kan. Tetapi kalau memang Ganjar dengan Ridwan Kamil sebenarnya potensi luar biasa begitu kan. Tetapi ya akan kalah juga dia ketika dihadapkan dengan Anies Baswedan dengan Mbak Yeni di situ begitu kan. Karena sama-sama di satu sisi ada tokoh NU di situ yang kemudian ya menjadi ciri khas bahwa ya menjadi kolaborasi yang sangat luar biasa ketika Anies Baswedan dengan Mbak Yeni di situ begitu. Apalagi Pak Prabowo dengan Muhaimin ya. Karena politik kita dinamis ya, tidak menentu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.